Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Blora. Saya Sati Nugrahayu dari SDN 2 Ketringan. Saya Eko Arisitresno dari SDN 1 Roto. Saya Deni Yulia Rahmawati dari SDN Cabak. Deni, waalaikumsalam Bu Santi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Santi. Bu Santi apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Deni. Oh ya Bu Deni, hari ini akan melakukan coaching sama Pak Eko ya? Iya Bu, betul. Oke, sebelum proses coaching nanti ya Bu, ini saya ada sedikit yang ingin dibicarakan, boleh ya? Boleh Bu, silahkan. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana itu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, lalu juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Terus jangan sampai lupa juga ya Bu ya, disesuaikan dengan prinsip tirta, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Iya Bu Santi. Ini sebelum melakukan observasi Bu Deni, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu Deni ya. Untuk yang pertama ini Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada saat proses coaching kali ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini tentunya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian saya juga ingin mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee nanti. Oke, jadi Bu Deni ingin mengembangkan kompetensi inti dari coaching ya Bu ya. Nah, ini di antara ketiganya Bu Deni, yang mana nih yang paling spesifik yang ingin Bu Deni kembangkan atau yang ingin Bu Deni lakukan pada saat observasi Bu? Untuk yang lebih spesifiknya nanti ya Bu ya, saya ingin yang kompetensi mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee Bu. Oke, jadi ada dua ya Bu Deni ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Nah, kira-kira untuk indikator pencapaiannya apa Bu? Untuk indikator ketercapaiannya nanti yang ingin saya dapatkan dari coaching ini, saya yaitu di mana coachee saya nanti dapat mendapatkan solusinya dari dirinya sendiri, seperti itu Bu. Jadi coachee itu bisa mendapatkan solusi untuk memecahkan permasalahannya secara mandiri gitu Bu. Oke, baik Bu Deni. Jadi ini kata-kata pencapaiannya itu di mana coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Oke Bu Deni, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan nanti Bu Deni melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Iya Bu Santi. Ya, terima kasih Bu Deni, silakan. Assalamualaikum Pak Eko, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Deni, alhamdulillah. Bagaimana Bu Deni kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak Eko. Oh iya Pak Eko, kemarin Pak Eko bilang ada yang mau disampaikan kepada saya ya? Iya betul Bu Deni, ini ada yang mau saya sampaikan. Ya sudahlah, mari kita ngobrol-ngobrol dulu ya Pak Eko. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Nah, begini Bu Deni, ini terkait rekan-rekan di SDN saya, yaitu kalau diperhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan. Sementara penyampaian materi pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu menggunakan metode konvensional. Jadi banyak ceramah-ceramah yang dilakukan. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Di mana perkembangan zaman sekarang ini sudah semakin canggih, teknologi pembelajaran yang dilakukan juga berkembang sangat pesat sekali. Nah, di situ guru-guru di sekolah tidak mau atau belum ada perubahan yang terjadi. Ini masih mengandalkan metode konvensional saja. Jadi pembelajaran yang kita lakukan
kurang bervariatif, begitu kan ya Pak ya? Iya betul Bu, kurang bervariatif. Jadi media dan metode pembelajaran yang dilakukan masih model lama. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini nanti yang ingin Pak Eko dapatkan apa Pak? Dari percakapan yang akan kita lakukan dan akan kita bahas itu, saya ingin adanya suatu perubahan di sekolah, khususnya dalam menyampaikan materi dan pembelajaran Bu Dewi. Oh, baik, jadi Pak Eko ingin adanya perubahan ya Pak ya? Ya. Kira-kira perubahan yang seperti apa yang Pak Eko harapkan atau yang Pak Eko inginkan nanti? Ya, sebenarnya saya ingin adanya perubahan, misalkan dalam hal penyampaian metodenya, modelnya, media pembelajaran itu lebih bervariatif. Misalkan bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran, Quizzes, atau yang sekarang kan sudah biasa digunakan dan marak, terus bisa menggunakan slide-slide PowerPoint, itu juga lebih baik untuk penyampaian ke depannya, dan tidak hanya menggunakan ceramah. Jadi tanpa adanya media apapun bisa lebih bervariatif dalam menyampaikan ke anak-anak. Iya ya. Dari yang Pak Eko sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode dan model yang bervariasi itu bisa dikatakan kondisi yang ideal. Nah, Pak, dari ini tadi jika di level 1 sampai 10 ya, kira-kira Pak Eko sekarang ini berada di level yang mana Pak? Nah itu kalau dilihat dari kondisi yang ada sekarang di SD kami itu masih di level 5 Bu Dewi. Jadi karena di sekolah kami itu ternyata banyak guru masih acuh dan tak acuh, sehingga kalau dilihat dari sistem pembelajarannya itu berada di level yang lebih tinggi dan agak sulit, itu masih di level 5. Iya baik, di level 5 ya Pak ya. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih yang perlu ditingkatkan agar terlihat lagi adanya perubahan-perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Pak Eko? Ya itu untuk level yang ada di kondisi sekarang yaitu level 7. Level 7. Karena kalau untuk ke level ada yang lebih tinggi itu masih sulit, mengingat guru-guru kami itu masih cuek tentang hal itu. Jadi perlu adanya suatu perubahan. Iya, level 5 ke level 7 ya Pak ya. Kira-kira nih usaha apa ya Pak ya yang akan Pak Eko lakukan untuk menciptakan adanya perubahan itu tadi Pak? Nah itu Bu, sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana tindakan yang akan saya lakukan. Mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan guru secara face to face bergantian begitu. Oke, mentoring, pendampingan ya Pak ya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Eko terapkan di sekolah dan teman-teman itu nyaman dengan hal itu Pak? Kalau mentoring itu nanti saya akan adakan semacam kegiatan pelatihan, di mana pelatihan atau workshop itu tujuannya meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang lebih bervariatif agar menantang keinginan siswa untuk belajar. Baik, jadi Pak Eko ini sudah merencanakan akan mengadakan mentoring, pendampingan, kemudian juga pelatihan workshop ya Pak ya. Nah, dari ketiga ini kira-kira Pak Eko saat ini lebih nyaman atau bisa lebih cepat terrealisasikan itu yang mana Pak? Kalau menurut saya sepertinya yang bagus itu ya mentoring ya Bu ya. Dimana dengan pelatihan mentoring itu atau workshop itu bisa kita lakukan suatu persiapan yang matang
waktunya juga tidak sebentar, dan kemudian biaya-biaya itu kita akan cari narasumber yang kompeten, dan kelihatannya dari rencana itu guru-guru sendiri akan lebih nyaman untuk melakukan mentoring, begitu Bu Deni. Oke, mentoring ya Pak Eko. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Eko memerlukan support atau dukungan yang seperti apa Pak? Oh, jelas nanti akan saya minta bantuan sama rekan-rekan guru di sekolah dalam hal bidang IT, atau bisa juga beberapa guru yang sudah menggunakan pembelajaran bervariatif. Nanti itu ada Bu Tarmi, Bu Nurul akan kita datangkan menjadi narasumber. Oke. Berarti Pak Eko ingin melakukan mentoring ini dengan cara kolaborasi ya Pak ya, dengan rekan guru gitu ya. Kira-kira apakah ini Pak Eko mau merealisasikan kapan? Insya Allah secepatnya Bu Deni, dimana minggu depan ini akan saya lakukan dan akan kita koordinasikan dan berkolaborasi dengan rekan sekolah untuk melakukan kegiatan mentoring yang kita rencanakan. Oke Pak Eko, bagus sekali itu rencana Pak Eko. Dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa sih yang Pak Eko dapatkan? Fokusnya dari percakapan yang kita lakukan yaitu saya semakin mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah, terus bagaimana cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang sudah memiliki kegiatan di bidang IT atau pemanfaatan media pembelajaran yang sudah dilakukan. Alhamdulillah ya Pak Eko ya. Pak Eko sudah ada gambaran ya bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke Pak Eko, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya dari Pak Eko setelah melakukan mentoring. Nah saya sudah nggak sabar nih Pak mendengarkan dari yang dari cerita-cerita Pak Eko nanti. Iya Bu Deni, terima kasih banyak sudah menemani saya mengobrol hari ini. Iya Pak ya. Mungkin kita cukupkan ya Pak Eko ngobrol kita hari ini. Semoga rencana-rencana Pak Eko ke depannya untuk mentoring dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat akan berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih banyak atas waktunya, meluangkan waktu dan mau mendengar keluh kesah. Semoga apa yang kita lakukan dengan Bu Deni bisa bermanfaat dan memberikan suatu perubahan bagi kondisi di sekolah saya. Ya sama-sama Pak Eko. Lain kali jika ada yang ingin disampaikan lagi, Pak Eko bisa menghubungi saya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan lain. Begitu saja ya Pak ya. Ya Bu Deni, terima kasih. Ya, Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Deni, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah proses coachingnya tadi berjalan dengan lancar Bu Santi. Nah alhamdulillah ya. Nah setelah melakukan observasi coaching tadi bersama coach, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Deni ya Bu ya. Iya Bu. Untuk yang pertama Bu, nah ini apa saja yang sudah Bu Deni dapatkan dari proses coaching tadi sesuai dengan indikator ketercapaian yang diharapkan Bu Deni? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta ya Bu. Saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik. Jadi Bu Deni sudah berhasil ya melakukan proses coaching tadi menggunakan alur tirta. Nah kemudian Bu Deni saat saya amati tadi ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Nah yang pertama yaitu Bu Deni sudah melakukan coaching menggunakan alur tirta ya, yaitu sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian juga Bu Deni sudah mengarahkan coaching
untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya dan mencari rencana atau tindak lanjut yang akan dilakukan. Nah, Bu Deni juga sudah berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab dari Koci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, tadi saya juga sudah mendengar percakapan Bu Deni dengan Pak Eko pada saat coaching. Bu Deni sudah fokus, artinya di situ Bu Deni sudah ada present atau kehadiran penuh, dan Bu Deni juga sudah mendengarkan aktif. Tentunya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach ya Bu ya. Nah, luar biasa sekali Bu Deni pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya proses coaching yang akan dilakukan Bu Deni itu diberi kemudahan ya Bu ya, dan semakin baik lagi dibanding hari ini ya Bu ya. Oh iya, satu lagi pertanyaan boleh ya Bu ya? Iya boleh Bu. Ini untuk kedepannya Bu Deni ya, ini kompetensi apa yang ingin Bu Deni kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Bu? Kalau menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu untuk kedepannya, saya ingin mendalami kemudian memahami alur tirta itu supaya apa? Supaya coaching selanjutnya itu saya bisa menjadi lebih baik lagi Bu. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Bu Deni ingin mendalami lagi alur tirta ya Bu ya supaya lebih baik ke depannya. Nah Bu Deni, terima kasih ya sudah melakukan sesi jawab tanya kali ini, sudah melakukan coaching yang baik menggunakan alur tirta. Saya rasa cukup ya Bu ya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini, semoga kedepannya Bu Deni bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu Deni atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.